teman-teman, balik lagi sama gua Mufen. Di video terakhir ini sebagai kesimpulan dari hasil pembahasan kita dari video-video sebelumnya yang udah kita bahas ya teman-teman. Nah, ini handphone buat ngerekam atau ngerecord gua ya. Ini gua pegang kayak gini aja karena ini hari udah siang ya. Ini gua tag pagi nih demi kalian nih teman-teman. Sebenarnya oh ya, ini kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Dari sini teman-teman ngeliat nggak perubahan yang ada dari penampilan saya gitu? Pasti nggak jauh-jauh lah ya penampilan saya bisa ketebak gitu. Ya ini pakai topi. Karena gua sekarang itu membuat karakter saya itu ya gini, pakai jaket terus bertopi gitu kan. Terus saya di lingkaran pertemanan persahabatan saya sekarang dikenal dengan karakter hal yang seperti ini teman-teman. Ini merupakan sebuah branding yang saya munculkan sendiri agar saya dikenal sama orang banyak kayak gitu kan, dimana orang tertarik sama karakter saya biar relasi lebih banyak kayak gitu kan. Jadi teman-teman, kalau kita bahas terkait untuk menjadi jati diri yang lebih bermakna, lebih positif itu, kita mulai cari dulu tuh gimana kita munculin jati diri kita atau karakter kita gitu. Pasti teman-teman pengen kan punya karakter yang bisa dipandang oleh lingkungan pertemanan, persahabatan kayak gitu atau tongkrongan. Nah, hidup itu sering kita anggap kayak lomba teman-teman, secara nggak sadar ya. Siapa yang paling cepat lulus kayak gitu, siapa yang paling cepat kerja, siapa yang paling cepat sukses gitu. Sampai akhirnya teman-teman, bukan karena jalannya yang berat, tapi karena ngerasa harus cepat sampai. Padahal itu bukan soal siapa yang paling cepat. Hidup itu menurut gua, hidup itu soal lo masih sadar nggak sih sama diri lo sendiri di atas perjalanan yang lo tempuh saat ini kayak gitu. Di video kali ini teman-teman, gue pengen ngajak lo nutup perjalanan kita dengan satu pemahaman yang penting, yaitu jati diri itu bukan tujuan akhir tapi proses yang terus jalan bareng gitu teman-teman. Kalau teman-teman untuk memaknai hidup itu masih kebingungan, banyak-banyakin deh teman-teman menambah keilmuan dengan cara cari konten-konten yang relatif dengan kehidupan teman. Gimana cara mengatur pola hidup yang benar, entah itu buat kebutuhan fisik maupun rohani kayak gitu. Ibarat katanya ya jasmani itu tadi, fisik gitu. Nah, satu hal yang perlu lo tahu, bahwasanya nggak ada versi final dari diri lo gitu kan teman-teman. Lo bakal berubah dan itu nggak salah teman-teman. Lo bukan versi yang sama pas waktu lo di SMA kayak gitu, waktu lo lagi seneng-senengnya nyari teman, main sama teman gitu kan. Waktu lo kuliah mulai sadar gitu apa kebutuhan lo, atau saat inilah sekarang gitu. Minat lo berubah, cara pikir lo berkembang itu merupakan suatu hal yang dulu itu penting, sekarang mungkin enggak lagi. Misalnya banyak orang ngerasa bermasalah pas berubah, ngerasa kok gue enggak kayak dulu ya, kok gue beda gitu. Padahal berubah itu tanda lo hidup dan belajar teman-teman. Yang perlu lo jaga itu bukan supaya lo tetap sama, tapi supaya lo tetap jujur sama diri lo sendiri gitu. Kenapa gue nekanin buat temen-temen supaya tetap jujur sama nilai lo sendiri? Karena itu yang bisa menjadi acuan utama yang bisa ngebentuk karakter teman-teman, mungkin terkait tentang hobi maupun fashion dan lain sebagainya.
itu tingkat brandingnya itu ada di teman-teman sendiri. Teman-teman harus menyadari hal tersebut, harus sering-sering merefleksikan diri kayak gitu. Apa sih yang seharusnya saya kembangin dari saya segitu, entah itu keilmuan atau soft skill kayak gitu kan. Ataupun teman-teman yang pinter bisnis nih, itu bisa teman-teman aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, dengan cara membranding teman membuat sebuah bisnis kayak gitu, entah bisnis buat kue kayak gitu yang cewek-cewek, yang cowok mungkin bisnis terkait ya joki game kayak gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Main game boleh, nggak ada yang larang, kecuali lo main game banyak ngeluarin kebermanfaatan kayak gitu buat diri lo maupun orang sekitar gitu, lo bisa dapet penghasilan dari ngegame gitu kan. Nah gitu teman-teman, hidup itu kita harus laras gitu teman-teman, bukan cara hidup yang paling sempurna. Banyak orang itu ngejar hidup itu supaya kelihatan sempurna tuh, padahal hidup yang sempurna itu kadang bikin kita capek teman-teman. Kita harus sadar dengan hal tersebut. Yang bikin hidup terasa enak itu bukan semuanya rapi, semuanya sesuai rencana, semuanya terlihat sukses sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh. Tapi hidup yang selaras itu apa yang lo pikirin, apa yang lo rasain, dan apa yang lo jalanin itu bisa memberikan dampak yang positif buat diri pribadi teman-teman gitu. Contohnya gini nih, ada orang kelihatannya ya biasa aja, tapi hatinya tenang banget teman-teman. Itu gimana tuh buat nyikapinya? Contohnya kayak ini aja. Om lo atau paman lo deh, yang sekarang kehidupannya kelihatannya biasa aja, terus hidupnya kelihatan nyaman banget. Ya karena mereka nggak overthinking, nggak banyak pikiran yang membuat dia itu takut untuk melakukan sesuatu hal teman-teman. Mungkin kita perlu template dari kehidupan orang lain yang sekiranya itu dia mulai hidup enak tuh, hidup dengan nyaman, damai, nggak ada yang musik, nggak ada yang sirik gitu. Mungkin dengan kita menemplate, dengan cara kita bertanya apa sih yang diperjuangin dari sampean atau jenengan atau anda gitu, sehingga kehidupan anda ini sekarang lebih kelihatan tenang, nyaman. Mungkin beliau akan menjawab seperti ini. Ya dulu saya sama seperti anda, sulit untuk mencari jati diri, sulit untuk hidup gimana caranya makan enak, yaitu dengan saya bekerja keras, mulai berubah, menambah relasi dan segala macam. Dan akhirnya saya bisa buka usaha seperti ini, masih jalan, saya punya anak buah, dan saat ini saya tinggal nikmatin aja hasilnya itu kan, hasil investasi sesuatu yang saya usahakan di waktu muda kayak gitu untuk masa saat ini gitu contohnya teman-teman. Ada juga yang kelihatannya sukses tapi tiap hari gelisah. Nah itu teman-teman, contohnya deh itu paman lo sendiri gitu. Paman lo itu seorang pengusaha, ya udah lumayan mapan lah, cuman ada kalanya dia itu kayak raut wajahnya itu banyak beban gitu loh teman-teman, banyak pikiran segala macam. Nah sebenarnya nggak semuanya orang yang udah sukses kelihatannya hidup mapan itu pikirannya tuh tenang teman-teman. Mungkin dia banyak masalah, banyak beban dari hasil yang telah dia ciptakan kayak gitu kan, dari keberhasilannya, dan itu tetap membawa sesuatu beban moral atau pikiran yang tetap muncul di benaknya gitu teman-teman. Sewajarnya aja manusia gitu ya, manusia nggak ada yang sempurna, pasti punya masalah masing-masing, dan kita harus bisa
memberikan solusi untuk setiap masalah yang muncul dalam hidup kita gitu teman-teman. Bukan kita menghindar dari masalah tersebut. Bedanya yang contoh pertama sama kedua ini tadi, yaitu yang satu hidup sesuai dengan nilainya, yang satu hidup sesuai ekspektasinya. Udah bisa dinalarkan belum nih teman-teman? Jadi yang hidup sesuai nilainya itu orang yang udah punya nilai jati diri. Dia tahu kebutuhan hidupnya gimana, dia tahu gimana caranya hidup dengan tenang gitu, tanpa ada yang ngusik. Beda dengan cara hidup yang sesuai ekspektasi. Terkadang ekspektasi yang muncul dalam diri kita itu sebuah ekspektasi yang dimana orang-orang lain yang ingin dia capai gitu kan, kemudian kita juga ke-trigger gitu loh teman-teman. Kita ke-trigger, wah gimana sih, gua juga pengen tuh kayak gitu. Akhirnya teman-teman berekspektasi tuh pengen kayak gitu. Sebenarnya teman-teman harus sadar tingkat kemampuan teman-teman itu baru sampai mana. Kalau sebenarnya emang udah mampu ya silakan, kalau memang belum ya jangan dipaksakan teman-teman, itu nggak baik gitu. Hidup itu ya seperti sebelumnya, yaitu pegang kompas bukan peta. Hidup itu jarang sesuai rencana teman-teman ya. Peta bisa berubah, arah bisa belok, dan itu ya semuanya wajar. Yang penting lo jangan kehilangan kompas. Kompas itu nilai hidup lo, contohnya teman-teman. Kompas itu buat kejujuran, kepedulian, ketenangan gitu teman-teman ya. Keberanian jadi diri sendiri itu teman-teman harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selama kompas itu masih lo pegang gitu kan, mau jalan muter, mau sampingnya belakangan, atau tetap enggak tersesat gitu kan. Karena yang bikin kita nyasar itu bukan jalan yang berubah teman-teman, tapi nilai yang kita tinggalin gitu. Kalau lo masih nyari jati diri, santai teman-teman. Itu artinya lo masih peduli sama hidup lo sendiri gitu kan. Nggak semua orang yang mau berhenti dan jujur sama diri sendiri itu terus bertanya gitu. Teruslah bertumbuh ya teman-teman, dan yang paling penting itu terus jujur sama diri sendiri. Karena di dunia yang ribut ini ya, kejujuran sama diri sendiri itu merupakan bentuk keberanian yang paling langka teman-teman. Jarang orang yang mau menyadari hal tersebut. Gua Muven, makasih banget udah jalan sejauh ini bareng kalian semua. Sampai ketemu lagi di perjalanan lo sendiri. Siapa tahu kita bakal ketemu di suatu hari ya. Sapa-sapa lah ya. Entah lo jadi presiden atau apa segala macam ya. Jangan lupain gua ini ya. Siapa tahu ada imbas kebaikan dari apa yang saya sampaikan. Kalau seri ini atau segmen terakhir kali ini ngerasa relate buat lo, boleh share ke teman-teman yang lagi berjuang juga ya. Karena nggak semua orang itu butuh jawaban, kadang cuma butuh ditemenin gitu teman-teman. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Gua Muven. Ya, salam literasi, salam kebajikan. Thank you. Next konten selanjutnya, kalau kalian tertarik dengan sesuatu hal boleh bilang atau komen di konten saya ini ya teman-teman. Bang, gua lagi pengen konten gimana sih tutorial jadi orang yang berpendirian kayak gitu kan segala macam. Itu boleh komen-komen dah. Thank you. Oke.